Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiah Nur Rahmah, NIM 53020200114, kelas IATB. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi bermula ketika diturunkannya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Pada awal dakwahnya menyebarkan agama Islam, Rasulullah SAW melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan sirriyah. Hal ini merupakan strategi dakwah karena pengikut beliau masih sedikit dan belum kuat. Di sisi lain, ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy yang masih kuat. Status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab masih dikuasai mereka. Banyak pengabdi Mekah, banyak pengabdi Ka'bah, penyembah berhala, dan patung-patung yang dianggap suci oleh mereka. Rasulullah Muhammad SAW melakukan dakwah ini dengan cara pendekatan personal, sebab hal itu memiliki keterkaitan batin dan interaksi emosional antara yang mengajak dan yang diajak. Pendekatan ini menggabungkan ikhtiar, usaha, dan tawakal atau berserah diri. Jadi, Rasulullah melakukan dakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Beliau melaksanakan dakwah secara sembunyi ini selama 3 tahun. Awalnya Nabi memperkenalkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang paling dahulu atau pertama masuk Islam. Mereka ialah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Yang kedua, Zaid bin Harithah bin Syahril, budak beliau. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat beliau. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah mengajak masyarakat Arab masuk Islam. Karakter Abu Bakar ini terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjungi dan tidak asing dengan kepribadian Abu Bakar, kecerdasan, kesuksesan berbisnis, dan pergaulan yang luas. Melalui dakwah Abu Bakar, beberapa sahabat pun masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin Al-Awwam al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyan, Thalhah bin Ubaidillah At-Timi. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah Al-Habasyi, Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah yang berasal dari suku Bani Al-Haris bin Fir, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam, keduanya berasal dari suku Mahzum, Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya Udamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudara perempuan dari Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Ars, Abdullah bin Mas'ud Al-Hazali, serta banyak lagi yang lainnya. Mereka itulah yang dinamakan as-sabiqunal awwalun. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia, seperti peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam 1 hari, peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, di mana kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta atau kuda. Belum tersedia alat transportasi modern seperti pesawat terbang. Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Beliau mempercayai apapun yang diucapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Hanya mereka belum mempermasalahkannya karena Rasulullah belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Rasulullah SAW dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun, solidaritas. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi berakhir tatkala turun wahyu yang memerintahkan Rasul untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan
untuk menentang kebatilan kaum Quraisy serta menghancurkan berhala-berhala mereka. Baiklah, mungkin cukup itu saja penjelasan sejarah singkat dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.